ثم إلى روح الإمام النووي البغدادي نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين. ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين. والمقالة الرابعة عشرة, makalah yang ke-14 dari bab yang ke-6 kitab Nasahihul Ibad. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan diberikan nasihat oleh seorang tabi'in yang bernama Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, yang bernama Ahnaf bin Qais, semoga Allah meridhoinya. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang hidup di zaman Nabi, namun beliau tidak bertemu dengan Nabi karena beliau bangsa dari bangsa Tamim dan masuk Islam karena utusan Nabi. Dan pada masa tabi'in maka beliau dikatakan sebagai tabi'in. Siapa mereka? Yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun saat itu Nabi masih hidup. Makanya ada namanya Qais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad namun tidak berjumpa dengan Nabi, tetap kategorinya tabi'in. Di kitabnya yang ini ada 47. Kitab saya 47. Karena kemarin dilengkap, kadang-kadang ada yang antum ngaji, ada yang antum tidak ngaji. Walaupun antum lagi kondisi lagi main, ada tetap ngaji gitu. Yang kemarin 7 harinya Dumi, abang itu, saya tetap ngaji, di masjid tetap ngaji. Maka masuk pada Mawal Maqalatur Rabi'atu Asyarah, pasal yang ke-14 dari bab yang ke-6 dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Apa nasihatnya? La rahata lil hasudi. Tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa senang bagi orang-orang yang hatinya dengki, hasad. Kita harus membedakan apa itu makna hasad, apa itu yang namanya makna munaqasah. Hasad menurut Imam Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi syiddatul hajani alal khairati allati takunu lin nasil afadil. Hakikat daripada hasad adalah sangat merasa sedih atas kebaikan yang ada pada orang lain atas keutamaan dirinya. Si A orang kaya, dia dengki dengan kekayaannya. Si B orang pinter, dia dengki dengan pinternya. Kalau dengki, dia ada sesuatu untuk menjelekkan seseorang. Tapi kalau munaqasa, dia cuma iri tapi tidak mencari keburukan-keburukan pada orang lain. Maka hasad ini adalah sifat yang diturunkan oleh Allah pada seorang anak Nabi Adam yang disebabkan karena hasadnya terjadi pembunuhan. Yang kita dengar dengan kisahnya Qabil dan Habil. Iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, terjadi pembunuhan di dunia karena sifat dengkinya. Maka hati-hati, kalau di hati ada sifat hasad, ini tanda-tandanya kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka oleh karena itu, Nabi mengingatkan kepada kita, wa qad ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minu baghbitu wal munafiqu yahsudu. Kalau kita sebagai orang beriman hanya ada sifat iri. Tapi kalau kita bukan orang beriman, al-hasad berarti ada sifat dengki. Iri boleh terhadap 2 orang. Ingat ya, secara hadis Rasulullah kita boleh iri pada 2 orang ini. 1, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ya Allah, kafir rajin banget, dia rajin ngaji, dia tahu tentang sholat duha, dia amalkan sholat duhanya. Dia tahu tentang keutamaan baca Quran, dia istiqomah baca Qurannya. Iri terhadap orang kayak gitu pahala.
Yang kedua, iri terhadap orang yang dilebihkan harta oleh Allah, rajin sedekah. Ya Allah, enak banget kali ya kalau punya duit ya. Sedekah mulu, saya bisa sedekah. Orang kaya sholat, orang miskin sholat. Orang kaya pergi haji, orang miskin belum tentu pergi haji. Maka boleh iri sama orang-orang kaya. Dua orang yang boleh diirikan, satu orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dua orang yang dilebihkan harta yang rajin sedekah. Pernah nemuin orang kayak gitu? Orang kaya yang rajin sedekah? Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagiannya. Amin. Iya, jangan pelit dengan kondisinya. Kenapa? Sebab sifat pelit itu nanti ada. Salah satu sifat yang akan dibenci oleh Allah dan para malaikatnya. Maka Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khaufi wal kasali wal hasadi. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut. Aku berlindung pada sifat malas. Aku berlindung dari sifat dengki. Nabi aja mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat-sifat dengki. Maka fatal sekali kalau kita sudah hasad. Apa itu hasad? Merasa tidak senang dengan kelebihan yang Allah berikan pada saudara kita. Dan maaf, ini biasanya sifat ini banyak pada diri wanita. Ya, kalau hasad dia iri tapi menjelek-jelekkan orang itu. Tapi kalau munaqasa, dia iri cuma sekedar iri, saya kalau nanti jadi orang kaya saya kan seperti dia. Itu boleh. Saya kalau jadi guru saya pengen seperti dia. Saya kalau pengen jadi pengusaha saya pengen pengusaha dia. Namanya iri. Nah, kita siapa yang diiriin? Gak ada. Makanya berlindunglah kepada Allah daripada sifat hasad, dengki, bahaya itu. Maka tidak akan tenang dan tidak akan merasa tenang orang yang di hatinya ada sifat dengki. Ada nggak kira-kira kita? Ada. Nah, itu harus dihilangkan. Bahkan bahaya, sifat dengki ini bisa menghilangkan pahala kita. Sebab intinya kalau orang sudah dengki itu biasanya akan menggibah. Kalau orang sudah dengki biasanya akan fitnah. Inilah ya, gibah dan fitnah ini yang akan menghilangkan amaliyah pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Yuk, nggak tenang yuk. Kedua, kata Ahnab bin Qais, wala muru'ata lil kazubi, wala muru'ata lil kazubi. Tidak ada harga diri bagi seorang pendusta. Muru'ah. Apa itu muru'ah? Fal muru'atu mira'atul ahwalil lati takunu ala afdaliha hatta la yajhara minha qabihun ay qasdun. Muru'ah itu adalah sesuatu yang ada pada kondisi diri manusia, lihat keutamanya baik pun nampak ataupun tidak, namanya muru'ah. Kalau bahasa kita harga diri, kehormatan namanya muru'ah. Harga diri atau kehormatan adalah muru'ah. Kadang kita sendiri yang menghancurkan harga diri kita sendiri. Misal dengan kemaksiatan sebenarnya kita lagi menghancurkan harga diri sendiri. Kalau bahasa kita mah sopan santun. Kalau bahasa intelek, etika dan estetika. Kalau dalam bahasa akidah, akidah dan akhlak. Nah, contoh kecil yang muru'ah yang pernah kita menjatuhkan diri kita sendiri, ketika kita ngobrol sama yang lebih tua, ketika kita ngobrol dengan sahabat kita cuek dengan diri kita dengan HP, itu hati-hati, muru'ahnya hilang. Muru'ah, kehormatan diri. Apalagi ada seorang anak yang lagi diajak ngobrol sama orang tuanya, diajak ngobrol sama abangnya, tapi dia fokus sama satu hal yang tidak fokus sama pembicaraan orang lain. Namanya muru'ah. Menjatuhkan harga diri sendiri disebabkan karena tingkah lakunya. Itu namanya muru'ah. Dan kata tabiin ini, kata Ahnab bin Qais, wala muru'ata lil kazubi, tidak ada harga diri bagi orang yang kazub, dusta. Makanya kalau di Al-Quran ada kalimat kazab pakai tasydid, itu dustanya berulang-ulang. Tapi kalau lil kazibi, dustanya sekalipun tidak. Lil kazibi. Ini kazub, setiap ngomong dusta. Dan orang seperti itu, orang yang sering berdusta, diamnya aja dusta. Alhamdulillah, si A tukang bohong. Terus tiba-tiba dia diam datang ketemu kita, diamnya doang dia dusta. Sebab gerakan tubuh ini akan membuat kedustaan pada dirinya. Nauzubillah nih. Maka usahakan jangan
dusta. Hati-hati bagi teman-teman dimanapun yang berada, bagi teman-teman yang apapun pekerjaannya, khususnya para pembisnis, jangan katakan dengan kalimat dusta. Bahkan maaf, ketika saya menjual HP, saya akan katakan HP ini bagus, tidak pernah diservis. Nauzubillah, tiba-tiba yang beli Bang Kahfi. Misal, tahu-tahu pas itu satu saat dia rusak. Lantas dibawa ke tukang servis. Kata tukang servisnya, "Pak, ini udah saya pernah diservis ya?" "Oh, belum. Waktu itu saya beli masih baru." Kata teman saya begini, ternyata saya waktu itu berdusta. Dan tidak ada harga diri. Nah, ini harus kita jaga. Sebab kalau orang yang sering sudah berdusta, yang dikhawatirkan Allah memberikan stempel pada si hamba tersebut, "Hai malaikatku, berikan stempel pada dia lil kazib, pendusta." Maka Musailama al-Kazzab disebut dengan Musailama, nama aslinya ditambahin dengan al-Kazzab karena dia mengaku sebagai nabi. Al-Kazzab sangat pendusta. Lil Kazub kalau ngomong selalu dusta. Nauzubillah min. Makanya alhamdulillah kita dengar sejarah tentang Rasulullah. Sebelum menjadi nabi, beliau terkenal dengan Al-Amin, yang orang dapat dipercaya. Maka sejarah menuliskan, diantaranya di Profesor Dr. Haikal, dalam sejarah masa mudanya Rasulullah, bahkan sudah nikahnya dengan Siti Khadijatul Kubra, ada orang yang benci dengan Nabi Muhammad, ada orang yang kesel sama Nabi Muhammad, tapi ketika pengen pergi itu nitipin barangnya sama Nabi. Mau kemana? Saya mau pergi ke sana, ke Sam. Berapa hari? Oh, 1 bulan katanya. Nah, kalau kamu pengen menitip sesuatu sama Muhammad, nggak bakalan pernah berkurang. Padahal dia orangnya benci sama Nabi. Al-Amin. Makanya terkenal dengan kalimat dapat dipercaya. Al-Amin. Nah, orang yang sering berdusta sama juga menghancurkan kepribadian diri dia. Maka pengkhianatan paling besar adalah ketika kita ngobrol sama saudara kita, sama sahabat kita, tapi kita dusta. Itu pengkhianatan terbesar. Hati-hati. Nah, kita sering berdusta juga. Misal Allah lebihkan harta kita dengan kekayaan, tiba-tiba ada saudara kita, "Pak, saya minjem uang, Pak." "Oh, nggak punya." Hati-hati. Kata Allah, ente di rumah emang nggak punya, tapi di ATM ente banyak. Hati-hati. Jadi kalau yang bagus saya punya, cuma ada kebutuhan yang harus saya keluarkan. Kadang Allah yang ngirim, itu Allah yang ngirim. Bahkan tukang minta-minta yang datang ke rumah kita itu Allah yang ngirim. Maka berbahagialah kalau kita orang beriman, ada tukang minta-minta, terus ada di depan rumah kita, itu hadiah dari Allah. Jangan katakan maaf selama kita ada sesuatu. Kalau emang gak bisa kasih uang, ada makanan di dalam rumah kita. Jadi jangan hilangkan muruah, kehormatan diri kita, harga diri kita. Bahkan kalau kita berkelahi dengan seseorang ketika harga diri sudah diinjak-injak, marah kan? "Wah, ini harga diri saya sebagai laki-laki, ini harga diri saya sebagai kepala keluarga." Tapi kenapa itu bisa dihancurkan dengan diri sendiri? Dengan cara dusta. Nah, acuannya ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man amalan nasa," siapa orang yang bergaul dengan manusia-manusia, siapa orang yang bergaul dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan guru, dengan handai tolan, falam yajlimuhum, dia tidak pernah berniat untuk menzaliminya. Jangan dizalimi. Dia pengen setiap bergaul dari rumah nih, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ingat, keluar rumah harus pakai doa. Bukan hanya pergi jauh. Setiap kita pengen ke masjid, ke musola, pengen ngaji, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan jangan pernah niat menzalimi siapapun sekalipun kita tahu dia zalim sama kita. Jangan pernah. Wa haddatsahum falam yakjibu, dan ketika berbicara dia tidak pernah berniat untuk berdusta. Ngobrol kesini ngalor ngidul, tapi jangan berdusta. Jangan berdusta. Wa wa'adahum falam yukhlifum, dan ketika dia berjanji tidak pernah berniat untuk berkhianat. Kadang-kadang kita maaf, jam berapa kita akan kumpul? Jam 9 waktu Indonesia. WIB waktu Indonesia bisa berubah. Tahu-tahu jam 10. Kalau belajar komitmen sama guru kita tuh, kayak Mahfud Ma'mun. Beliau kalau janjian sama seseorang jam 8, setengah 8 udah sampai tempat. Setengah 8 sampai tempat. Nah, kita terbalik. Janjian jam 8, jam berapa kita nyampe?
ketika ditanya kenapa, itu pasti jawabannya dusta. Ketika ada murid yang datang ke sekolah terlambat kan, kenapa kamu terlambat? Saya kesiangan. Besok terlambat lagi, saya kesiangan. Besok terlambat. Akhirnya guru bertanya, ada lagi, kenapa kamu terlambat? Karena macet, karena ini. Karena sesuatu alasan apapun ketika salah, alasan pun akan jadi salah. Alasan pun jadi salah. Makanya saya mencoba untuk komitmen ketika taklim mulai jam 9, saya akan lebih datangnya lewat dari jam 9 kalau ada acara. Tapi selama tidak ada acara, oke, sebelum jam 9 kita harus on time di tempat. Oh, antum yang terlambat nggak pernah disetrap. Kafi terlambat, ayo berdiri, kaki satu, tangan di kuping, gitu kan? Nah, kalau sudah tidak pernah niat zolim, nggak pernah niat berdusta, nggak pernah niat berkhianat, alia, apa kata Nabi? Fahuwa mimman kamulat muru'atu, maka orang itu termasuk sempurna kehormatan dirinya. Perfect nih orang nih. Perfect. Kalau janji selalu tepat, ucapannya nggak mau berdusta, apa adanya, tidak zalim kepada seseorang, itu disebut dengan kesempurnaan kehormatan dirinya. Wajoharot adalatuhu, maka kamu akan melihat tampak keadilan dirinya. Ketika dia memutuskan suatu perkara, dia akan berlaku adil. Yang hebat lagi kata Nabi, wa wajabat ukhuwatuhu, wajib hukumnya orang kayak gitu dijadikan saudara. Wajib hukumnya orang yang kagak mau berdusta, nggak pernah mau berkhianat, nggak pernah mau zalim, wajib yang kayak gitu anggap Anda saudara saya. Susah jadi orang kayak gitu. Iya, susah. Kita, mudah-mudahan kalau memang susah, kita bagian di antaranya. Jadi tidak ada kehormatan bagi orang seorang pendusta. Tapi kita balik, akan selalu ada kehormatan bagi kita yang menjaga daripada perbuatan dusta. Kata Nabi ketika ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik buat saya? Kata Nabi, la taghdab, jangan cepat marah. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang baik buat saya? La kadhib, jangan suka berdusta. Sebab yang nanya tukang bohong, yang nanya tukang marah. Kita marah juga, dusta juga. Jangan berdusta, apalagi masalah-masalah orang bisnis. Nauzubillah, walaupun hartanya banyak tapi kalau hasil dusta, nauzubillah. Paham di sini? Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, lampangkan lisan saya. Makanya kalimat doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lisan kita selalu benar. Kalau yang salah, tahan mulutnya. Kalau pengen ngomong yang kagak benar dalam ucapan kedustaan, Allah tahan lisan kita. Itu yang sulit. Yang ketiga, wala hilata lil bakhili. Waduh, bahaya ini. Wala hilata, tidak adakan pernah jalan keluar, solusi. Wala hilata, hilah itu jalan keluar ketika ada kesulitan, namanya hilah. Lil bakhili, bagi orang yang wah ini bakhil, bakhil. Alhamdulillah. Lawannya syuha. Syuha itu pemurah. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang sudah diangkat sifat kikirnya dan diganti dengan sifat pemurahnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tidak ada jalan solusi dari segala permasalahan di dunia lil bakhili, bagi orang yang pelit. Karena titel orang pelit itu banyak. Bakhil. Tadi apa ya? Oji? Medit, mantan kuning, bulu gasiran, gitu kan? Banyak. Alhamdulillah. Makanya hadisnya kata Nabi, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Makanannya orang pemurah akan menjadi obat, tapi makanannya orang bakhil akan menjadi penyakit. Hati-hati itu. Sebab orang bakhil ini tidak akan memberikan makan kalau nggak ada sesuatu niat di balik itu semua. Nah, hati-hati. Bakhil itu udah punya sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi dia sayang untuk mengeluarkan. Bahkan ada seseorang yang Allah lebihkan rezekinya, dia untuk dirinya aja pelit. Misal pengen baju bagus, dia kagak mau.
Apalagi dia sudah pelit sama anak-anaknya. Nauzubillah. Bakhil. Yang dikhawatirkan lagi hilah itu. Orang yang pelit, sekalipun dia sudah meninggal, akan terkenal dengan pelitnya. Makanya Nabi khawatirkan sama umatnya, jangan pernah bakhil. Bahkan Rasulullah SAW pernah lagi kumpul dengan sahabat. Ada seorang yang datang dari dari Arab Badui. Ya Rasulullah, saya belum makan. Adakah sesuatu yang bisa saya makan? Nabi saat itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada yang namanya Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka orang-orang banyak harta. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak minta sesuatu dari 4 sahabat tadi? Malah Nabi, ya Rasulullah, apakah ada makanan yang untuk bisa saya makan? Saya sudah 3 hari tidak makan. Rasulullah pulang, mendekati bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada apa di rumah kita? Ya Rasulullah, udah gak ada apa-apa. Dilihat di pojokan ada kendi. Ada kendi, diambil sama Nabi. Nabi jalan ke pasar, dijual itu kendinya, duitnya dikasih sama orang yang minta. Nabi, kita, ya Allah, kalau lagi baca tentang Nabi kita sedih, ya Allah, saya pengen jadi umatmu ya Rasulullah. Saya pasti pelit banget ya Rasulullah. Kita punya duit 50.000, ada yang minjem duit 60.000, kira-kira dikasih gak? Kagak. Enggak, karena emang bakhil. Kadang-kadang saya juga gitu Ji. Artinya ketika saya lagi memahami ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, setiap hari saya meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Makna ihdinas siratal mustaqim banyak ya. Jangan hanya nanti lewatin jembatan siratal mustaqim, bukan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ketika ada seseorang yang minta bantuan kepada saya, adakah sesuatu yang bisa saya lakukan? Nah, kalau tadi kembali kepada sifat Nabi, andai saja Nabi bilang, wahai sahabatku, ada orang yang badui, ada tiga hari beliau sudah tidak makan. Coba siapa yang mau ngasih makan? Saya rasa berebut 4 sahabat ini. Tapi kenapa Nabi yang harus pulang, nyari kendi, dijual duitnya buat orang? Kenapa begitu ya? Nah, itu yang harus kita pahami, kenapa begitu. Itu menandakan Nabi tidak pernah mau mengecewakan orang yang minta tolong sama beliau. Orang surga udah paling hebat, Nabi paling hebat di antara para nabi. Makanya kadang-kadang, ya Allah, ini gimana menjadi umat Nabi Muhammad. Dan herannya orang yang pelit itu, kata Nabi, to'amul jawadi dawaun. Kalau ente orang melihat orang pemurah nyiapin makan, habisin. Ingat, kalau antum bertetamu, ini orang nggak pelit, itu habisin. Insya Allah ketika kita sakit baik. Tapi balik, ketika datang ke rumah orang yang maaf, yang terkenal dengan bakhilnya, hati-hati makanannya. Karena itu mengandung penyakit di balik itu semua. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang mana nih? Nah, alasannya kenapa? Wa qala badul adya al-bakhilu laisa lahu khalil. Kenapa makanan orang yang bakhil akan menjadi penyakit? Disebabkan karena dia memberikannya tanpa kasih sayang. Oh, nyak bikinin itu apa itu? Pacar Islam ya? Oh, betul. Ada. Makanya al-bakhil. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang bakhil makanannya jadi penyakit? Disebabkan karena ketika dia memberikan al-khalil tanpa ada rasa kasih sayang. Itu yang bikin penyakit sebenarnya. Kayak tadi kita kumpul, lantas kagak ada yang nyeduin kopi. Kan Oji yang nyeduin kopi. Oji kagak datang, kagak ada yang ngopi nih. Dia menyeduhnya dengan kasih sayang. Insya Allah ketika antum lagi kurang sehat, niatin aja, ini bagi minuman yang diberikan sama orang-orang pemurah. Itu obatnya dari segala obat sebenarnya. Bakhil bang. Siapanya? Oji bakhil. Wah, nggak bisa jadi penyakit. Habisin buru-buru. Sama ya. Besok mau ngasih duit. Tuh kan bang. Hasut tuh bang, begitu tuh bang. Tuh dengki, astagfirullahaladzim. Baru ngaji. Sangat. Alhamdulillah. Jangan disuruh bang. Jangan dimakan, Jangan jangan kasih. Tuh, serakah tuh kan. Oh iya, nggak boleh bakhil. Makan semuanya makan. Oh, itu apa dah? Mualaf kasih orang enakin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya titel Al-Khalilullah. Udah pasti masuk surga. Ketika beliau lagi pengen makan enak, makan enaknya Nabi Allah Ibrahim itu sepotong roti.
ditegur sama malaikat Jibril alaihissalam. Hai Ibrahim, kamu ini enak-enakan makan, kata Allah. Padahal engkau diajarkan, tolong jangan makan sendirian. Ini yang harus kita pahami. Nabi Allah Ibrahim pengen makan, ditegur sama malaikat Jibril, suruh nyari temen kalau pengen makan. Dalam kisahnya, itu Nabi Allah Ibrahim, bahasa kita mah Allah lagi nguji Nabi Allah Ibrahim. Itu pengen makan, dilepas rotinya, nyari temen buat temen makan roti, itu sampai 3 mil perjalanan baru ketemu orang. Kira-kira udah lapar belum? Banget. Wah, sangat lapar. Itu Nabi Allah Ibrahim. Ini diajarkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau pengen makan gak pernah sendiri. Nabi Muhammad juga ketika beliau pengen makan, ada istrinya, ditemani sama istrinya. Kalau memang tidak di rumah istrinya, ada sahabatnya, maka ditemani dengan sahabatnya. Nah sekarang kita giliran lagi senang, kadang-kadang kita lupa. Giliran lagi susah curhat. Bahaya Anda jadi orang kayak gitu kan. Siapa? Ada bapak lu tuh. Gua lagi liatin aja. Kayak orang mana nih? Gua nggak nyebut nama loh. Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Di antaranya memperbanyak baca surah Al-Hasyr. Al-Hasyr di kalimat terakhirnya ada kalimat-kalimat yang Allah jamin di hati kita, mudah-mudahan Allah angkat sifat pelit. Itu yang sulit. Dan sifat-sifat ini naluriat. Maka oleh karena itu dalam ilmu psikologis, ketika bayi saat dilahirkan dari rahim seorang ibu, itu tangannya hampir semua menggenggam. Bahkan dalam sejarahnya, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW, itu tangannya terbuka dan sambil mengangkat tangan seperti ini. Tapi kalau selain Nabi Muhammad, itu tangannya menggenggam. Ini menandakan bahwa sifat pelit itu terlahir dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa membukanya? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu sedekah. Makanya ingat, setiap kalimat sholat, ada 24 kalimat sholat yang bersenandung dengan kalimat zakat. Aqimus sholat wa atu zakat. Yuqimus sholat wa yu'tu zakat. Zakat itu bukan per tahun, tapi zakat pensucian. Kalau Anda sudah sholat mensucikan jiwa, maka sholatlah untuk melakukan setelah pensucian jiwa, bersihkan hartamu. Jadi habis sholat, sedekah. Ini yang repot. Wala wafa'a lil muluki, dan tidak ada wafa, amanah, dan tidak akan bisa dipegang kepercayaannya lil muluki, bagi orang yang diperbudak. Hati-hati nih. Li'annahu la yastahi wa la yakhafu min ahadir ra'iyah, karena bahwasanya tidak akan ada rasa malu dan tidak ada rasa takut pada seseorang yang diperbudak walaupun jadi pemimpin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mantap nih. Sinfani min ummati, ada 2 golongan dari umatku. In salahu salahatil ummah, kalau 2 orang ini baik, semuanya jadi baik umatnya. Kalau 2 golongan ini baik, maka umatnya semua jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau 2 golongan ini hancur, semuanya jadi hancur. Rakyat, umat, kaum hancur semua. Siapa mereka? Al-umara wal fuqaha. Yang pertama, pemerintah atau pemimpin atau presiden, RT, RW, wal fuqaha, dan ulama. Pemimpin yang baik, rakyat baik. Ulama yang baik, muridnya juga baik. Tapi dibalik. Tapi kalau pemerintah, ulama, pemimpin yang sudah lil mamluki, diperbudak oleh sesuatu, ingat, amanahnya nggak bisa dipegang. Amanahnya nggak bisa dipegang. Jadi jangan sampai diperintah-perintah dengan sesuatu yang menzalimi diri kita sendiri. Kalau selama ulama ini baik, lantas pemimpin ini baik, insya Allah kita akan selalu makmur dalam kehidupan dunia. Maka kalau memang dunia sudah kacau dengan ulamanya, dunia sudah kacau dengan pemimpinnya, ya Allah, kalau fitnah ini lebih menakutkan dibanding kematianku, maka panggil aku ya Allah. Kenapa? Khawatir nanti akidah kita bisa terjual. 2 golongan ini selama dia baik, semua baik, tapi kalau 2 golongan ini hancur. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Abu Nuaim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tahlikar ra'iyatu
tidak akan pernah binasa. Ar-ra'iyah, seorang rakyat, seorang murid, seorang masyarakat, wa in kanat zalimatan musyi'atan, sekalipun rakyat tersebut orangnya zolim-zolim dan buruk akhlaknya. Jadi di satu kampung misalnya ada masyarakat yang nauzubillah kemaksiatannya merajalela, akhlaknya hancur, buruk, tapi nggak pernah binasa dan nggak pernah berpengaruh. Ija kanatil walatu hadiyatan mahdiyatan. Kenapa nggak bisa hancur dan binasa? Selama pemimpinnya yang selalu memberikan petunjuk pada petunjuk yang baik. Pemimpinnya orang baik, orang paham dengan ilmu agama, orang paham dengan ilmu hukum, adil, dia berlaku adil. Terus rakyatnya zalim, kebermaksiat, ini kampung nggak bakalan hancur, akan tetap terjaga. Tapi kalau dibalik nih, walakin tahlikur ra'iyah, akan tetapi sebaliknya akan selalu hancur rakyat, masyarakat, kaum. Wa in kanat hadiyatan muhdiyatan, sekalipun rakyat tersebut orangnya baik-baik, cerdas, pinter, pengusaha, semuanya baik orangnya, akhlaknya juga baik. Ija kanatil walatu zalimatan musyiatan, kalau pemimpinnya zalim dan berakhlak buruk, maka kampung itu kan hancur. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kalau tadi kan dibalik nih, rakyatnya yang zalim, akhlaknya buruk, tapi pemimpinnya baik, ini kampung akan tenang-tenang aja. Kita balik, rakyatnya baik, pinter-pinter, akhlaknya bagus, tapi pemimpinnya zalim, hancur. Ini yang kata Nabi, dua golongan kalau baik semuanya jadi baik, tapi kalau dua golongan ini buruk maka menjadi buruk. Kalau antum suatu saat jadi ulama, antum saat ini jadi ustadz, jadi kiai, jadi pemimpin, tolong jangan gampang diperintah dengan sesuatu yang zalim. Jangan mudah untuk diperintah dengan sesuatu yang zalim. Pengkhianatannya lebih besar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, wala su'dadi li syai'il khuluqi, tidak ada kehormatan bagi orang yang berakhlak buruk. Tidak ada kehormatan bagi akhlak orang yang berakhlak buruk. Apa kata Nabi? Su'ul khuluqi su'mun. Orang yang berakhlak buruk, akhlak yang buruk itu su'mun, membawa sial. Akhlak yang buruk bawa sial, kemana-mana dusta, kemana-mana berkhianat, kelakuannya begitu, kagak mau berubah, maaf, dia mabok dengan kondisi-kondisi membanggakan dirinya, dia berjalan-jalan, itu membawa sial. Wasirarukum aswa'ukum khuluqa, dan seburuk-buruk kita adalah orang yang akhlaknya buruk. Nauzubillah min jadi. Diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal khuluqa syai'a yufsidul amala, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal, perbuatan. Kama yufsidul khullu asala, sebagaimana dirusaknya madu dengan cuka. Maka berakhlaknya sebaik-baik mungkin akhlak. Di antaranya jangan pernah, akhlak yang baik aja dulu kita tiru, di antaranya adalah jangan pernah berdusta, dan mohon jangan sampai lisan kita berkata dusta. Yang kedua, berusaha untuk tidak berkhianat pada janji-janji kita. Insya Allah kita akan tepati waktu, dan kalau memang tidak tepat waktu, maka kita meminta maaf pada orang yang kita zalimi. Ruahul Asyakir, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadallahi ta'ala ilallahi ahsanu khuluqa, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Dicintai itu, bahkan misi Nabi Muhammad diutus kepada kaum-kaum jahiliyah dengan kalimat innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Terus hadis dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, makarimul akhlaqi min amalil jannah, orang yang punya akhlak yang baik itu penduduk surga, calon penduduk surga. Jadi kalau anak misal nurut sama orang tua, dia patuh kepada orang tua,
dia patuh kepada Allah, misal patuh kepada Allah dengan azan, dengan suara azan dia mendahulukan sholat daripada aktivitas dunia, itu adalah calon-calon penduduk surga yang masih hidup di dunia. Mudah-mudahan kita yang termasuk itu ya. Yang terakhir kata Ahni bin Qais, wala radha liqada'illah, dan tidak ada yang dapat menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah ampun kepada Allah, mudah-mudahan takdir buruk akan berubah. Sebab tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Saya ulangi lagi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Misal kita keluar rumah yang harusnya Allah takdirkan dengan kalimat ini, antum harus jatuh di sini, atau antum dengan bahasa di sini akan terjadi tabrakan. Tapi ketika antum keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku tawakalkan semuanya kepadamu. Yang tadinya akan terjadi sesuatu, takdir itu bisa berubah dengan doa. Dan takdir ada dua, ada yang takdir bisa berubah atau dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah, kematian. Iya, usia misal 60 akan dipanggil oleh Allah, berubah, nggak bisa, sudah takdirnya. Tapi selain itu bisa berubah. Contoh, orang miskin pengen kaya, udahlah takdir ini mah. Ya nggak juga, dia harus kerja keras. Orang bodoh, kamu kenapa bodoh banget? Ini mah udah takdir Tuhan, Ustaz. Saya mah bodoh aja. Nggak bisa. Berusaha, itu takdir yang bisa dirubah. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan nasihat yang pertama kata Ahni bin Qais bahwasanya tidak ada ketenangan bagi orang yang dengki. Satu tuh, tidak ada kehormatan bagi orang yang berdusta. Jangan sampai kita menjadi orang yang berdusta. Wala hilata lil bahil, tidak ada jalan keluar atau kesenangan bagi orang yang bakhil. Wala wafa lil muluki, tidak ada amanah yang bagi orang yang diperbudak. Lalu yang selanjutnya, wala su'dadi lisail khuluqi, tidak ada kehormatan bagi orang yang berakhlak buruk. Dan yang terakhir, wala radda liqada'illahi, tidak ada yang dapat menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala illa bidu'a, kecuali doa. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua dan kita termasuk terlindungi dari sifat-sifat jelek kita, dan Allah angkat sifat-sifat yang jelek dalam hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waladan salihin wa banatin salihat nafi'ina wa nafi'il walidina wa li ammatil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu wa la hawla wa la quwwata